Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman TV Lebaran dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya dengan jalan-jalan kita, klinong-klinong kita untuk mencari hiburan hati. Dan kali ini kita akan klinong-klinong menuju ke titik pusat kota Yogyakarta, yaitu Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Kita mau mengetahui bagaimana kondisi terupdate atau terkini dari Kraton Yogyakarta menjelang tahun baru Hijriah ya, atau tahun baru Islam. Dan kita juga pengen tahu ya bagaimana kondisi dari Kraton Yogyakarta ya pasca terjadinya demo-demo besar ya yang kemarin terjadi di kota Jakarta. Nah ini teman-teman, kita sudah dekat ya dengan Kraton Yogyakarta. Ditandai kita sudah melihat sebuah bangunan putih ya. Itu adalah bagian dari benteng baluarti Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu posisinya adalah di pojok beteng wetan ya teman-teman ya. Nanti kita akan berkeliling-keliling tutut ya untuk melihat kondisi dari Kraton Yogyakarta menjelang tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam ya, yang akan jatuh pada hari Selasa nanti ya. Nah ini teman-teman, ini adalah benteng baluarti dari Kraton Yogyakarta. Dan yang di luaran ini adalah bangunan-bangunan yang berada di sisi luar ya dari Kraton Yogyakarta, yang menurut cerita suatu saat bangunan-bangunan ini pun akan direlokasi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita sudah masuk ya, melewati salah satu pintu gerbang dari Kraton Yogyakarta, yang konon pintu gerbang ini dahulu kala disebut sebagai pelengkung buntet ya, karena dulu konon pelengkung ini tuh ditutupi ya, atau ditutup ya, tidak bisa lewat ya, tapi kini sudah dibuka kembali. Lah inilah teman-teman, ini adalah hasil dari benteng Kraton Yogyakarta yang sudah direvitalisasi ya, atau sudah diperbarui. Dan nanti kita akan keliling-keliling di sekitaran Kraton Yogyakarta ini ya. Dan liputan kita ini adalah liputan terupdate terkini ya, sebelum tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam ya. Dan liputan ini juga pasca terjadinya demo besar ya kemarin di kota Yogyakarta. Nah ini teman-teman, ini adalah penampakan dari benteng baluartinya ya lah. Di sana adalah lorong-lorong himpitan ya dari bangunan-bangunan warga. Biasanya yang di pinggiran-pinggiran itu adalah toko-toko ya teman-teman ya. Saya akan mencoba melihat situasi bentengnya yang di sisi utara ya. Ini teman-teman ini. Nah konon dulu ya di benteng yang ini, yang depan saya ini, dulu pernah terjadi yang namanya peperangan ya, peperangan melawan Inggris ya, hingga pojok benteng lor wetan itu runtuh ya, atau hancur ya, dan sekarang sudah direvitalisasi lagi. Dan ini adalah hasil dari revitalisasi benteng Kraton ya teman-teman ya. Nah ini, tapi di sini ditutup ya, jadi kita tidak bisa masuk untuk melihat bagaimana kondisi di lorong-lorong sana ya. Nah inilah teman-teman, suatu tempat yang membawa kita mungkin bermemorial ya, bermemoris ya, tentang zaman dulu di kota Yogyakarta ya, dimana dulu pernah ada sebuah kerajaan yang besar, kerajaan yang masih eksis ya, kerajaan yang mempunyai kedaulatan tersendiri ya. Kalau sekarang kan sudah bergabung dengan NKRI ya, jadi ya secara hukumnya atau tata cara atau mungkin ya pokoknya hukum-hukumnya itu mengikuti hukum Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dan ini teman-teman, kita berjalan lagi menyusuri benteng Kraton Yogyakarta, dan bentengnya itu memang hampir 98% sudah jadi ya teman-teman ya. Nah di dalam
Keraton Yogyakarta ini juga terdapat rumah-rumah ya teman-teman ya, rumah-rumah warga ya, dari berbagai lini atau latar belakang ya. Ada yang dari warga biasa, ada yang keturunan ini apa namanya, abdi dalam, ada juga yang keturunan ningrat, ada juga yang keturunan dari raja-raja Mataram Jogja yang pernah bertahta ya. Mungkin keturunan dari Habib ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 sekarang ya teman-teman ya. Jadi raja yang menjabat sekarang itu ya, itu adalah Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Dan karena undang-undang keistimewaan, jadi secara otomatis siapa yang menjadi raja Keraton Yogyakarta, dialah yang akan menjabat sebagai gubernur Yogyakarta ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini adalah pojok Beteng Wetan yang tadi kita dapat lihat ya, di saat di luar tadi ya, di lampu merah tadi ya. Saya akan mencoba untuk turun dan melihat bagaimana kondisi dari pojok Beteng Wetannya ya. Tapi sayangnya pintunya itu dikunci ya teman-teman ya, jadi kita tidak bisa masuk ya. Tapi ini kok saya lihat plesterannya itu kayak ada apa ya, kayak retak-retak ya teman-teman ya. Apa ini adalah akibat dari ini loh, apa namanya, akibat dari musim kemarau ya, atau apa, saya nggak tahu ya. Yang tahu bisa komen ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah pojok Beteng Wetan. Kalau kita pernah masuk di sana itu ya, di atas pojok Beteng Wetan ini, itu di sana itu suasananya itu sangat apa ya, sangat indah sekali ya, sangat sahdu sekali. Jadi sangat enak sekali buat mungkin merenungi nasib atau ngopi-ngopi atau ngobrol atau ngerumpi ya teman-teman ya. Sangat asik sekali. Mungkin dahulu kala para prajurit keraton ya yang berjaga itu juga di sana pernah ngopi-ngopi ya, atau mungkin ya pernah ngerumpi juga ya teman-teman ya, karena memang lokasinya asik ya. Tapi ya zaman dahulu tentu saja jalannya itu ya belum berbentuk aspal ya, jadi masih jalan desa seperti itu ya. Jadi juga belum banyak lalu lalang kendaraan bermotor kayak sekarang ya. Karena kan banyaknya kendaraan bermotor atau mobil-mobil itu ya mungkin di era-era 90-an ya sampai sekarang itu ya. Sekarang udah wah, di mana-mana mobil-mobil ya, mobil-mobil mewah ya teman-teman ya. Dan sekarang ini kita posisinya berjalan ke barat ya teman-teman ya. Nanti di sana itu kita akan ketemu lagi dengan salah satu pintu masuk ke Keraton Yogyakarta, yaitu Plengkung Gading ya, yang kira-kira kayaknya 2 tahun yang lalu sudah ditutup ya, jadi tidak boleh lewat ya, jadi harus memutar ya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana kondisi dari ini apa namanya, Plengkung Gadingnya, bagaimana kondisi sekarang, apakah malah dibuka ya, dibuka lagi ya kita, karena kita ini udah lama juga nggak kesini ya, kayaknya hampir beberapa bulan ya. Kita terakhir itu kesini kayaknya di bulan puasa ya, itu bulan Ramadan ya. Nah ini teman-teman ya, di luar sana kita dapat melihat sebuah mustaka masjid ya, yaitu petanda kalau di luar sana ada sebuah masjid ya. Jadi di sekeliling luar dari benteng Baluwarti ini itu terdapat ya macam-macam bangunan teman-teman ya, tapi rata-rata didominasi oleh pertokoan ya, atau untuk usaha ya. Ada masjid juga, ada rumah biasa juga ada mungkin bengkel-bengkel seperti itu ya, tempat usaha ya. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di Plengkung Gading ya. Ini adalah Plengkung yang terindah menurut saya, dan masih begitu apa ya, natural ya, atau mungkin original ya. Jadi masih begitu apa ya, sahdu ya, mengingatkan kita memorial sebuah kerajaan di masa lalu, kerajaan yang masih berdaulat sendiri ya, menjadi negara atau nagari ya.
Nah ini teman-teman, itu adalah suasana di Plengkung Gading ya. Jadi Plengkung Gading ini adalah salah satu pintu masuk ya, di antara 4 ya, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya, 4 pintu masuk ya, tapi sudah ditutup ini yang Plengkung Gading ini. Jadi di Plengkung Buntet tadi, terus Plengkung Wijilan, terus yang satunya di barat alun-alun utara. Oh ada 5 ya, yang satunya lagi di barat Taman Sari ya ini, dan terakhir ini teman-teman ya. Ini adalah Plengkung Gading ya teman-teman ya, yang dulu sempat heboh atau sempat viral karena pintunya itu ditutup ya, tidak boleh lewat ya. Dulu lokasi ini sangat ramai sekali oleh lalu lalang kendaraan-kendaraan bermotor atau mobil ya untuk melewati terowongan itu. Dan yang bikin saya kaget, ternyata di sini sekarang dipasangi yang namanya tembok apa nih, pagar besi teman-teman. Dan pagar besi ini baru saya lihat dari struktur catnya, struktur warnanya itu adalah pagar baru ya. Jadi sekarang Plengkung Gading mempunyai warna baru ya, yaitu sebuah pagar baru ya. Karena dulu sebelum dipagar itu kayaknya ditutup pakai blabak ya, atau pakai kayu kalau nggak salah ya. Tapi sekarang sudah ditutup dengan pagar besi ya. Jadi kita dapat melihat kondisi di dalam Plengkung Gading ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, berkeliling memutar lagi mengitari Benteng Baluarti Keraton Yogyakarta untuk melihat bagaimana kondisi dari Keraton Yogyakarta menjelang tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, atau pasca demo besar kemarin ya di Jakarta. Dan di sini kita juga melihat sebuah lubang besar. Ini kayaknya adalah sebuah apa ya? Mungkin kayak sebuah sumur ya. Jadi di dalam sini tuh kayaknya ada terowongan atau lewat air ya. Jadi kayak pipa lah gitu ya. Dan yang saya pijak ini adalah lokasi dari pojok Beteng Kulon. Jadi pojok Beteng itu ada 4 ya. Pojok Beteng Kulon, pojok Beteng Wetan, pojok Beteng Lor Wetan, dan pojok Beteng Lor Kulon teman-teman ya. Nanti kita akan berkeliling ke semua pojok betengnya ya. Dan ini adalah pojok Beteng Kulon ya. Oh kita nanti sampai 3 aja teman-teman. Jadi kita sampai ke pojok Beteng Lor Kulon ya. Karena posisi dari pojok Beteng Lor Wetan itu posisinya di timur ya. Dan nanti kita tujuannya itu sampai mau ke ini loh, masuk ke keraton ya. Kita nanti akan beli tiket ya. Kita akan bernostalgia ya. Karena kita sudah lama tidak masuk ke keraton ya, sejak kecil ya teman-teman ya. Jadi saya akan mencoba bernostalgia, bermemorial ya, untuk memasuki Keraton Yogyakarta. Maksudnya masuk ke dalamnya gitu loh teman-teman ya. Karena kan biasanya kalau kita ke Keraton Yogyakarta itu hanya di luaran ya, atau meliput ini apa, bentengnya ya, Benteng Baluarti yang sekarang itu sudah hampir jadi ya, udah jadi kayaknya ya. Dan di sini saya juga tertarik sebuah tugu ya, ini Tugu Semar. Saya nggak tahu sih ini tugu ini bertujuan apa, tapi di sini ada tulisannya ya. Tentu saja kalau ada tulisannya ya ada tujuannya ya, atau mungkin ada tetenger ya, karena memang yang namanya tugu itu kayak prasasti ya, sebagai tetenger ya. Nah di sana itu adalah penampakan dari suasana dalam ya, dari pemukiman di Keraton Yogyakarta. Ini rumahnya juga bagus-bagus teman-teman di sini nih. Ini rumahnya juga mewah-mewah ya. Karena saya yakin kalau rumah-rumah yang ada di dalam benteng keraton ini ya milik orang-orang yang punya jalur mungkin abdi dalam ya, di masa lalu ya, turun temurun, dan pada akhirnya ya rumahnya itu masih sampai sekarang ya, masih berdiri di dalam benteng Keraton Yogyakarta. Dan sekarang kita akan menuju ke ini, benteng pojok beteng ya, pojok beteng
Lor Kulon teman-teman ya. Itu sudah terlihat dari sini ya. Nih ya. Dan di pinggiran itu sudah pemukiman padat merayap teman-teman ya. Jadi kalau kita mau bermain kelereng, bermain mungkin peta umpet itu ya sangat sulit ya teman-teman ya. Kenapa ya? Karena tanah luangnya itu sudah terdegradasi ya oleh pemukiman-pemukiman atau bangunan-bangunan ya. Jadi ya susah ya untuk bermain kayak mungkin gobak sodor ya, atau permainan-permainan tradisional ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di pojok Beteng Lor Kulon ya. Nah ini ada tangga naik ya. Jadi antara pojok beteng itu sebenarnya memang saling berkaitan ya, ada jalannya ya. Jadi seandainya ada musuh ya menyerang keraton itu ya, mereka dapat berinteraksi secara cepat ya antara para prajurit ya. Dan di sini pun juga ada bis-bisnya, atau bis apa itu namanya ya, bis wisata travel ya. Jadi ya memang di dalam benteng keraton itu memang ya boleh lewat ya secara umum ya. Jadi orang umum tuh boleh lewat ya. Jadi tidak privasi, hanya untuk keluarga keraton ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman apa namanya, benteng keratonnya ya sudah berdiri kokoh dan hampir 100% ini ya sudah jadi ya. Dan ini kita akan melewati salah satu pelengkung juga atau pintu keluar masuk keraton ya. Ini bentuknya masih original ya, kalau saya lihat ya masih kayak dahulu kala ya, sangat besar sekali ya. Itu menandakan begitu megah Keraton Yogyakarta di masa lalu ya, di saat masih eksis menjadi Keraton Yogyakarta yang berdaulat penuh ya atas kekuasaan dan wilayahnya. Saya akan mencoba masuk ke ini teman-teman, ke gang-gang ya, untuk memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran bagaimana kondisi dari benteng ini ya. Dan di sini juga terdapat rumah-rumah ini, rumah-rumah yang sangat dekat sekali ya dengan benteng ya. Dan di sana ada lorong-lorong ya. Saya lihat ada orang yang sedang kongko-kongko ya, atau santai-santai ya, ngobrol, ngerumpi dengan temannya ya. Nah ini teman-teman, ini adalah pintu masuk ya. Nah ini kita lihat dari struktur bangunannya masih original dan tampak begitu megah ya. Kita lihat nih batu batanya ini masih original ya. Nah ini masih original. Jadi yang bangunan ini kayaknya tidak direvitalisasi ya, tapi yang direvitalisasi adalah yang ada di ini jalur ke timurnya itu ya. Nah inilah teman-teman ya kondisi dari Keraton Yogyakarta menjelang tahun baru Hijriah. Nanti di sini tepatnya di malam tahun baru itu akan diadakan yang namanya ngubeng beteng ya teman-teman. Jadi ngubeng beteng ya, semoga nanti kita bisa ikut ya ngubeng beteng. Ada yang menyebutnya topo bisu ya teman-teman. Jadi di saat kita mengitari beteng itu kita tidak boleh berkata ya, kita bisa zikir aja atau berdoa ya. Nah inilah teman-teman ya kondisinya pasca demo besar ya. Ini benteng Baluartinya sudah hampir 100% jadi. Kita nanti lanjut lagi berkeliling-keliling lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.